Selamat sore Sobat Kemis, gimana nih weekendnya? Udah jam segini, daripada boring, ikut diskusi bareng aku yuk. Kenalin nih, aku Sefira Fatmawati selaku host dari acara spektakuler ini. Yaps, Redox atau Random Talks. Redox atau Random Talks merupakan kegiatan berbincang-bincang atau berdiskusi bersama mengenai isu yang tengah terjadi atau yang sedang hangat dibicarakan. Redox mengusung tema Become a Better Person with Discussion. Kegiatan ini diadakan 3 kali selama 1 tahun kepengurusan dengan 1 kali pertemuan setiap bulan oleh pengurus HMD Kimia Oksigen 2023. Pada Redox 1 kemarin mengusung tema yaitu Beauty Privilege. Buat Sobat Kemis nih yang kemarin belum sempat join, boleh banget langsung aja ke channel YouTube dan Spotify dari HMD Kimia Oksigen ya. Untuk Redox kali ini kita mengangkat topik yaitu Strawberry Generation. Wah, gak kalah menarik nih. Tanpa kita sadari, ternyata kita itu juga termasuk loh ke dalam Strawberry Generation. Maka dari itu, stay tune ya di Redox 2 ini sampai akhir. Dan pastinya aku di sini nggak sendiri nih. Kita akan berdiskusi bersama dengan Kak Desarindra Ramadhania Pertiwi selaku narasumber kita pada sore ini. Oke, daripada weekend cuman rebahan aja, mending ikutan berbincang santai dengan Kak Besta tentunya. Oke, mungkin sambil nunggu Kak Besta nih join di live Instagram bareng kita. Teman-teman di sini Sobat Kemis udah tahu belum Strawberry Generation itu sebenarnya apa sih ya? Kita tunggu Kak Besta join dulu ya teman-teman. Halo Kak Besta. Halo, Halo Kak. selamat sore. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kamu kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Lagi sibuk apa nih Kak? Kalau kesibukanku akhir-akhir ini sih paling ngurusin skripsian ya, kayak ngurusin penjajakan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, semoga Kak. Dan pastinya Kak Bista ini sibuk banget nih Kak. Tapi terima kasih ya Kak karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi Redox kali ini. Ya, terima kasih kembali karena sudah mengundang aku di acara yang keren banget ini. Oke Kak, sepertinya Sobat Kemis ini udah penasaran nih Kak. Jadi apa sih Kak sebenarnya Strawberry Generation itu? Oke, jadi pertama-tama kita bahas tentang sebenarnya dari mana sih kok bisa akhirnya ada sebutan Strawberry Generation, dan Strawberry Generation ini sebenarnya ditujukan untuk siapa gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau yang saya baca-baca sebelumnya itu Strawberry Generation itu udah lama gitu penyebutannya. Nah, itu ditujukannya untuk generasi milenial. Jadi kayak 2000-an gitulah. Nah, awalnya itu kalau saya nggak salah baca itu dari Taiwan. Nah, sebenarnya itu ada sesuatu yang bisa dibilang sesuatu yang tak kasat tapi bisa dibandingkan gitu. Nah, apa sesuatu yang tak kasat itu? Nah, sesuatu yang tidak kasat itu adalah perbedaan generasi. Nah, jadi setiap di generasi sebelumnya sama generasi kita itu dianggapnya berbeda gitu loh. Dimana kalau yang sebelumnya itu dianggapnya itu
mereka lebih memiliki jiwa survival gitu. Jadi mereka bisa lebih kayak menghadapi dunia lah istilahnya, karena dianggap lebih kuat dan segala macam. Nah, kita ini yang millennials ini malah kita ini disebut sebagai strawberry generation. Nah, itulah jadi muncul pertanyaan, nah kenapa kok kita disebut strawberry generation? Nah, ini dianalogikannya itu sebagai strawberry karena strawberry itu kan cantik. Pernah makan buah strawberry? Ya, strawberry itu kan cantik, tapi dia itu mudah busuk kalau penyimpanannya kurang baik gitu kan. Misal suhunya terlalu dingin terus dikeluarkan dari suhu dingin terus habis itu ke suhu normal, misal dia bisa jadi langsung lembek gitu. Atau dia itu mudah rapuh, kejedot dikit dia hancur gitu. Nah, kita dianalogikannya seperti itu. Bukan kita, maksudnya generasi milenial ini gitu. Ya, jadi generasi strawberry ini dianggapnya kurang memenuhi karakter ideal majunya bangsa gitu. Dimana kan seharusnya kita sebagai penerus bangsa nih, nggak cuma otak kita yang dipakai, tapi fisik, mental itu juga istilahnya kayak dibutuhkan untuk biar biar bangsa ini tuh kayak apa ya, bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain gitu. Gitu pengertian dari generasi strawberry generation. Nah, jadi strawberry generation itu kayak mentalnya tuh sekarang lemah gitu ya, Kak? Iya, dianggapnya kita tuh mentalnya lemah gitu. Padahal semakin bertambahnya bertambahnya itu kita harus memiliki mental yang kuat gitu ya, Kak? Iya, Bertambahnya juga. betul. Tapi kan sisi positifnya adalah bisa dibilang kita itu generasi yang lebih kreatif gitu. Bisa dilihat dari apa ya istilahnya. Uh, Sekarang kita kan lebih ke sosial media itu kayak kenceng banget kan. Orang jualan dari sosial media, terus habis itu usaha-usaha itu semuanya berawal dari sosial media gitu. Nah, itu kan di belakangnya itu kan kita dibutuhkan uh, apa ya, banyak hal-hal yang membutuhkan lebih banyak kreativitas. Misalkan kayak mau apa sih namanya, mengolah Instagram dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita sebenarnya lebih kreatif, tapi dianggapnya kita uh, lemah gitu dalam mental maupun fisik gitu. Wah, gitu. Jadi alasan itu yang membuat generasi sekarang itu disebut sebagai generasi strawberry ya, Kak? Iya, kurang lebih seperti itu. Lalu apakah faktor lain seperti pola asuh dari orang tua itu juga bisa ya, Kak, mengarahkan seseorang itu menjadi strawberry generasi gitu? Generasi strawberry. Iya, strawberry generation. Oke, jadi sebenarnya ada banyak hal nih yang mempengaruhi kenapa kok uh, akhirnya muncullah strawberry generation ini. Nah, salah satunya adalah pola asuh orang tua gitu. Jadi ini berdasarkan jurnal yang saya baca, kalau ya memang mempengaruhi seperti misal pola asuh yang overprotective. Terus habis itu menuntut anak tanpa berdiskusi. Sebenarnya anak ini maunya kemana gitu loh. Nah, jadi kan kayak kita tuh cuma diarahkan terus. Tapi kita sebenarnya orang tua itu nggak tahu kita tuh maunya apa gitu. Jadi kita nggak punya apa ya istilahnya, kayak mental percaya diri untuk ini loh pilihanku kayak gitu. Nah, dari situ kan sebenarnya dengan kita orang tua nyuruh ini, dan kita tidak punya kesempatan untuk menolak. Bu, aku nggak suka loh ini, aku nggak mau jadi dokter misal. Aku maunya jadi psikolog misalkan gitu. Nah, itu kan di situ ada penekanan tuh, ada uh, orang tua itu menekan kita untuk kamu harus jadi seperti ini gitu. Padahal di situ tuh sebenarnya akhirnya yang bikin mentalnya anak-anak ini jadi sedikit terganggu karena tekanan tersebut gitu. Mereka jadinya stres, aku lo sebenarnya nggak suka ini, tapi aku disuruh belajar ini, dan mereka istilahnya tidak memiliki kemampuan untuk menolak seperti itu. Oh, jadi pola asuh itu juga dapat mengarahkan seseorang itu menjadi generasi strawberry ya, Kak? Iya, betul. Oh ya, mungkin sedikit tambahan. Jadi
selain orang tua itu, selain pola asuh orang tua, kenapa bisa munculnya strawberry generation itu mungkin salah satunya adalah karena self diagnose gitu, self diagnose tentang kesehatan mental ya. Jadi mungkin sebenarnya kan kita kalau misalkan mau, kita merasa ada masalah nih, kok aku gampang nangis, gampang apa segala macem, seharusnya kan bukan cari di internet ya, tapi seharusnya kan kita datang ke profesional, entah psikolog atau psikiater gitu kan. Terus habis itu baru deh kita konsultasi di sana sehingga kita mendapatkan treatment. Sedangkan perbandingannya adalah kalau misalkan ternyata kita ini merasa ada sesuatu yang stres, pokoknya stres yang nyebabin kita tuh kayak mungkin setelah itu dia baca tentang gejala bipolar misalkan. Oh ternyata ngerasa, oh aku bipolar ini. Padahal dia belum konsultasi nih, gitu. Terus habis itu akhirnya karena dia tidak mendapatkan treatment yang tepat dan bagaimana dia seharusnya apa ya istilahnya kayak adaptasi ke lingkungan dengan kondisi mental dia yang bisa dibilang ada ketidaksesuaian seperti itu. Jadi akhirnya dia merasa selalu aku harus dimaklumin ini. Aku harus dimaklumin. Oh, aku capek. Aku kalau kecapean nanti aku stres, aku segala macam kayak gitu. Hal kayak gitu kan menyimpang ya. Tidak tepat gitu loh. Makanya kenapa tidak boleh self diagnose. Jadi harus ke ahlinya ketika kita memang merasa ada hal yang salah tentang diri kita gitu. Oh, baik Kak Besta. Jadi teman-teman jangan langsung mendiagnosa dirinya sendiri. Oh, aku harus ini atau gitu. Oke Kak. Selanjutnya nih Kak, sekarang itu di era milenial ini ya Kak, itu kata andalan yang ada itu kayak healing, refreshing gitu. Padahal kata-kata tersebut tuh kayak dijadikan sebagai pelarian dari suatu masalahnya mereka gitu. Itu menurut Kak Besta gimana ya Kak? Oke, iya emang sering banget dan termasuk aku sih. Aku tuh sering sebelumnya tuh kayak aku harus healing ini. Padahal tugasku tuh belum selesai. Aku udah minta healing. Nah, sebenarnya kalau kita mau healing, mau refreshing itu tuh nggak ada salahnya, beneran. Itu kan salah satu bentuk kita mencintai diri kita kan. Kayak kita nggak membiarkan diri kita tuh kayak stres. Terus habis itu nanti akhirnya malah istilahnya kayak hal-hal yang harusnya dikerjakan itu malah nggak mood dikerjakan gitu. Tapi ini ada tapinya ya. Tapi pernah tahu konsep tentang keseimbangan kewajiban dan hak? Setiap manusia kan pasti punya kewajiban dan hak gitu. Istilahnya kayak gini. Kuliah sama kerja itu adalah kewajiban kita. Ya kan? Nah, sedangkan apa hak kita itu apa? Salah satu hak kita adalah healing gitu, sebagai coping stres kita, sebagai bagaimana cara kita untuk menghilangkan stres gitu. Jadi harus balance, dimana kalau misalkan kita mau mendapatkan hak kita harus menyelesaikan dulu nih kewajiban kita. Jangan kewajiban misal nih, kewajibannya 100%. 100% ini belum selesai, bahkan belum sampai 50%-nya. Tapi healingnya kita, refreshingnya kita, itu udah 100%. Itu kan nggak seimbang. Malah kita memanjakan diri kayak refreshing terus, malah refreshing itu kan juga butuh waktu, butuh tenaga, gitu. Meskipun ada beberapa orang yang refreshing dan healing itu untuk mengembalikan energi. Tapi untuk mengerjakan kewajiban itu kan juga butuh energi, butuh tenaga gitu loh. Gitu. Jadi makanya harus balance. Selesaikan dulu kewajiban, baru kamu bisa menerima hak. Selesaikan dulu tugas kuliahmu, baru kamu healing. Selesaikan kerjamu, baru healing. Gitu. Boleh di tengah-tengah, tapi hanya sebagai motivasi. Sebagai motivasi kalau oke, habis ini aku janji aku bakal ngerjain. Itu harus beneran dikerjain biar nantinya apa ya, mindset kita tuh nggak terbiasa sama aku nggak apa-apa healing meskipun tugasku belum selesai. Itu adalah sesuatu yang kurang tepat kayak gitu. Wah, iya, jadi antara healing reflection itu harus seimbang ya Kak, antara Ya, betul. pekerjaan juga. Ya. Betul. Selain healing dan reflection itu kan biasanya itu
ada istilah tentang self reward, ya Kak? Dan Iya, menurut Kak, betul. itu self reward ke diri kita itu seberapa penting sih Kak kita untuk mengapresiasi diri kita? Oke, self reward itu sangat sangat amat penting menurutku. Sebenarnya konsepnya sama kayak sebelumnya yang aku bilang tentang kewajiban dan hak gitu. Jadi self reward itu adalah hak kita untuk memanjakan diri kita. Misal nih, kita udah bekerja keras terus habis itu biar tidak merasa kosong, biar nggak merasa kok gini-gini aja ya kehidupanku. Nah, itu kita bisa kasih self reward. Jadi itu untuk menjaga kesehatan mental kita juga gitu kan. Tapi selain itu, selain untuk hadiah buat diri sendiri, itu juga bisa buat motivasi. Jadi misal nih, aku bakalan kerja keras sekarang biar aku bisa cepet beli HP, misal gitu. Gitu. Jadi itu jadi motivasi gitu loh, motivasi di akhir. Jadi setelah ini selesai, malah kita nanti, nah ini hal yang dibutuhkan karena jadinya kita semangat gitu loh buat ngerjain hal ini. Karena kita punya goals di akhirnya, di luar dari apa yang kita kerjakan gitu. Jadi apakah self reward itu penting? Ya penting, penting banget buat kita gitu. Iya, self reward sangat penting ya. Tapi harus seimbang juga gitu Kak ya. Balance yang Betul. tinggi. Oke, Iya. oke, Kak. Lalu mengenai generasi strawberry ini, apakah juga ada sisi positif yang patut dibanggakan dari generasi strawberry? Pasti, pasti ada. Karena gini, kayak analoginya aja kan stroberi ya. Stroberi itu kan indah, tapi mudah rapuh katanya gitu. Tapi kan sebenarnya dari indahnya itu kan berarti dianalogikan dengan kita tuh punya sisi yang positif. Positifnya apa? Kita bisa lebih kreatif. Nah, eh, selain dari kita yang lebih kreatif itu, generasi strawberry yang lebih kreatif itu, sebenarnya itu aku memandangnya seperti ini. Generasi strawberry itu bisa dibilang dia itu justru lebih aware dengan kesehatan mentalnya gitu. Karena akhirnya dia tahu, oh aku ada ternyata aku nih gampang stres loh gitu. Jadi setidaknya dia tuh aware dulu loh. Mungkin orang zaman dulu tuh sebenarnya mungkin merasakan hal yang sama kita gitu, tapi mereka nggak tahu harus kemana ketika ketika mereka ngerasa stres mungkin kayak gitu. Makanya sisi positifnya adalah Strawberry Generation ini mereka lebih peka dengan kondisi mentalnya mereka. Tapi ketika udah tahu sama balik ke awal tadi, ketika sudah tahu ternyata ada yang nggak beres di dalam diri kita, jangan self diagnose, tapi harus ke ahlinya gitu. Ternyata strawberry generasi ini juga memiliki sisi positif, tapi kita Betul. harus jangan langsung diagnosa ke diri kita sendiri gitu Kak ya. Betul. Baik. Sekarang ini, lalu gimana sih Kak cara kita solusi untuk minimalisir terjadinya ledakan jinsi yang tergolong dalam strawberry generation? Oke, awal gimana caranya untuk meminimalisir terjadinya ledakan Strawberry Jadi, Generation gitu ya? iya. Oke, sebenarnya banyak cara. Kalau misalkan nih, misalkan kita kan suatu saat jadi orang tua, biar nanti anak-anak kita tidak menjadi Strawberry Generation, salah satunya adalah kita melatih mereka untuk membangun mentalnya gitu. Jadi dimulai dari kita memberikan kepercayaan ke anak. Kayak misal anak diajak diskusi, bukan kita cuma nyuruh ini, tapi anak itu nggak tahu gitu loh. Mereka itu disuruh ini tuh kenapa kayak gitu. Terus habis itu kita juga melatih ini ketika kita jadi orang tua itu melatih anak kita untuk mengambil keputusan sehingga mereka itu tahu mereka lebih memahami dirinya sendiri dan mereka juga punya jiwa survival. Ketika mereka sendiri jauh dari orang tua mereka tahu gitu loh. Kalau oh ternyata aku harus gini, harus kayak gini gitu. Dan kita juga harus perhatian dengan anak.
selalu memahami kondisi anak gitu. Jangan kalau misalkan, oh ternyata anakku ini nggak mau jadi apa ya misalnya, jadi dokter, nggak mau jadi dokter, maunya anakku jadi pilot misalkan. Terus ya sudah, maksudnya kita sebagai orang tua itu memfasilitasi, mendukung, mengarahkan gitu. Terus em, habis itu gimana kalau misalkan itu sudah terjadi gitu loh. Sudah terjadi misalkan let's say aku nih ternyata termasuk dari strawberry generation. Terus aku nih lemah, aku tuh gampang kepengen kepengen healing padahal tugas-tugasku belum selesai. Terus habis itu aku baperan dan segala macam kayak gitu. Ya berarti eh, hal pertama adalah kita harus sadar dulu, kita aware dulu kalau oh ternyata hal ini tuh sesuatu yang tidak baik loh. Sesuatu yang harus diubah. Ada waktunya kita tuh harus introspeksi. Nah, hal-hal yang meminimalisir tadi kan kita ngomongin cara meminimalisir ketika eh, sebelum terjadi ya. Nah, itu kita juga bisa pakai. Misalkan kita melatih diri kita sendiri untuk bisa mengambil keputusan, nggak dengerin apa kata orang lain. Mungkin bolehlah kita istilahnya kayak minta pendapat dan lain sebagainya, tapi keputusan akhir itu ada di kita. Nah, kita harus melatih itu. Jangan misal sesederhana, dulu aku kayak gini, sesederhana aku mau beli lipstick. Aku harus tanya ke orang, ini bagus gak buat aku? Terus dia bilang enggak, berarti itu jawaban buat aku, enggak juga, kayak gitu. Padahal kan ketika uh, dia bilang enggak, itu kan sebagai bahan pertimbanganku, bukan jawaban akhir, kayak gitu. Nah, kita harus melatih diri kita kalau kita tuh juga punya pilihan, kita juga punya jawaban atas diri kita gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk meminimalisir itu berarti ilmu parenting kita belajar dari sekarang itu berarti juga penting sekali ya kak. Nggak melulu nanti waktu kita sudah menikah. Ya, betul. Ilmu parenting itu kan nggak harus diaplikasikannya itu kan ke anak kita kan. Misalkan nih kita punya adik, oh ternyata oh harusnya salah, adikku tuh nggak boleh kayak gini, adikku tuh nggak boleh ngikutin apa katanya orang tua terus, dia tuh harus punya jawabannya sendiri. Istilahnya kayak apa yang terjadi sama kita yang kita nggak suka, itu mungkin kita bisa meminimalisirnya itu ke orang lain gitu loh, termasuk anak, adik. Makanya kenapa kita perlu mempelajari ilmu parenting gitu. Baik, Kak. Nah ini pastinya banyak banget nih dari teman-teman di sini yang juga pengen tanya-tanya langsung ya ke Kak Desta. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung mengetikkan pertanyaannya pada kolom komentar ya. Oke, ayo tanya-tanya nih mumpung kita sama Kak Desta ya. Ayo, mana yang mau tanya-tanya? Oke, mungkin kita sambil nunggu pertanyaan, kita boleh ngobrol-ngobrol dikit sambil ngobrol aja. Kalau kamu sendiri merasa jadi strawberry generation atau enggak nih? Jujur. Jujur apa? Iya. Ini mental Yupi nih Kak. Mental Yupi. Enak loh Yupi. Tapi Yupi kan juga cantik ya bentuknya. Pasti ada di dalam diri itu yang kayak, oh ternyata kamu kreatif. Ternyata, oh public speakingmu bagus, kayak gitu. Tapi menurutku justru sebenarnya kita tuh harus fokus ke hal-hal yang positif dalam diri kita gitu. Kayak misal Sevira ya? Sevira. Iya. Misal Sevira nih ternyata public speakingnya jago nih. Berarti Sevira harus gimana ya caranya biar aku semakin meningkatkan itu. Jangan fokus sama hal-hal yang kayak oh aku dicap lemah, aku apa segala macam kayak gitu.
Iya Kak. Jadi habis ini setelah ngobrol sama Kak Desa jadi paham bahwa kita juga harus mengetahui diri kita sendiri gitu ya, lebih peduli Betul, gitu apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka gitu ya Kak. Supaya betul. jadi dari generasi yang hebat. Bisa gitu. Oke, sepertinya udah ada pertanyaan yang masuk nih Kak dari Kak Vitalisa. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara kita agar mampu menghadapi berbagai tekanan agar tetap survive seperti tekanan dari orang tua tadi ya Kak? Oke, untuk Kak Desa, saya persilahkan menjawab pertanyaan dari Vitalisa. Baik, terima kasih banyak Vitalisa atas pertanyaannya. Oke, aku mungkin mau menjawabnya dari pengalamanku ya. Jadi pasti kan setiap orang tua itu punya ekspektasi gitu kan ke anak. Dan tanpa sengaja, sebenarnya orang tua itu juga nggak sengaja loh menekan kita gitu. Nah, caranya gimana kalau pertama kita harus berani ngomong dulu. Mungkin yang lebih awal dulu kita harus paham dulu sama diri kita. Ibu, ternyata aku ini lebih cocoknya kuliah di akuntansi loh. Meskipun aku juga pinter menghitung, misal seperti itu ya. Terus tapi ibunya bilang, oh enggak, kamu tuh lebih cocoknya itu di ilmu fisika, misal kayak gitu. Nah kita kan harus tahu dulu nih pertama, oh iya ternyata aku bisa ngitung, tapi aku lebih cocoknya kayaknya kalau di akuntansi deh, kalau ngitung di ilmu fisika kayaknya aku nggak bisa gitu. Nah kedua adalah, jadi pertama um, tahu dulu apa maunya kita, mengetahui diri kita sendiri dulu. Terus yang kedua adalah bilang ke orang tua, karena tekanan itu nggak selamanya kalau misalkan kita ditekan terus nanti kan lama-lama kayak sakit, hancur gitu kan. Terus habis itu gimana caranya, jadi kita harus mengangkat tekanan itu. Misal waktu kita sebelum ditekan itu kita lurus gini, terus setelah ditekan ternyata kita bengkok, semakin semakin ditekan gini kan nanti patah ya. Nah, gimana caranya kita itu biar bisa berdiri tegak lagi? Nah, caranya adalah sederhananya adalah kita harus berani ngomong dulu ke orang tua. Ibu, aku kepingin di akuntansi itu karena ini loh, ini. Terus habis itu mungkin bisa dikasih perbandingan itu resikonya seperti apa? Misal, resikonya adalah ini A, B, C, D, E. Ada 5 resiko, let's say. Terus habis itu waktu di fisika. Nah, waktu di fisika, memang Bu, keuntungan dari kita di fisika itu gini. Tapi resikonya ada 10 resiko. Gimana cara kita kasih aja perbandingan gitu. Nanti kita sama-sama berpikir dengan orang tua gitu. Orang tua itu nggak ada yang jahat kok. Orang tua itu pasti mau yang terbaik buat anaknya. Karena nanti pengalaman di keluarga besarku itu terlalu dipaksa. Akhirnya ketika dipaksa dan diteruskan ternyata individu ini tuh malah bingung gitu loh. Loh kenapa ya kok aku akhirnya ke sini? Aku mau arahnya kemana dan segala macam. Karena nanti kalau misalkan tekanan itu terus kan akhirnya dia udah patah tuh. Dia udah patah dan dia udah istilahnya kayak dia merasa udah nggak ada waktu lagi nih buat berdiriin kayak gitu. Makanya dari awal adalah kita harus berani ngomong dulu. Kita harus berani ngomong cerita ke orang tua kayak gitu. Itu sih mungkin jawaban dari aku. Mungkin yang teman-teman yang lagi merasa ditekan sama orang tua, mungkin bisa dijelasin dulu pelan-pelan. Bu, aku maunya gini. Pokoknya bilang dulu aja. Nanti mungkin bilangnya itu juga nggak bisa sekali ya, nggak bisa instan. Mie goreng aja kalau mau kita makan aja kita perlu rebus dulu, padahal itu sebutannya instan gitu kan. Sama, mau ngomong ke orang tua juga kayak gitu, pelan-pelan. Ngomongnya pelan-pelan, di waktu yang tepat, cari waktu yang tepat, terus ngomong, dan baru cari solusinya bersama, seperti itu. Kayak gitu, Sefira. Benar nih Kak Vitalisa. Jadi kita harus bisa ngomong gitu Kak ya dengan orang tua. Betul. Oke. Selanjutnya ada lagi Kak pertanyaan dari Kairani, yaitu
Kak, aku mau tanya, kenapa ya mahasiswa sekarang itu banyak malesnya? Kayak mageran dan kebanyakan tugasan. Kira-kira gimana ya Kak cara meminimalisirnya? Oke, jujur banget. Aku juga mageran dan kebanyakan rebahan gitu. Tapi gini, aku diajarin sama orang tuaku, kamu harus mengatur. Jadi dari pagi mungkin atau malamnya itu kamu nyiapin besok ini kamu mau ngapain gitu. Jadi kita bisa lebih produktif. Misal kalau papaku ya, ini aku cerita papaku. Kenapa papaku jadi eh, jadi apa ya, inspirasiku buat aku bisa produktif setiap harinya. Karena gini, papaku itu punya kalau nggak salah 2 atau 3 catatan gitu. Se, eh, minggu sama harian kayak gitu. Jadi seminggu ini apa ya yang mau dilakukan kayak gitu. Nah terus habis itu hariannya itu dicatat. Oh hari ini aku mau sesepele, misal kalau aku tuh sesepele aku mau mandiin kucing, itu aku tulis. Kucingku harus mandi jam segini. Terus habis itu aku jam segini aku harus ngerjain tugasku bla 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 bla. Nah, kalau kayak gitu kan kita akhirnya termotivasi kalau oh jadwalku ini jangan ada yang molor. Kalau misalkan jadwalku molor, emang aku punya waktu lagi untuk ngerjain hal yang lainnya. Kayak gitu. Semakin kita molor-molor, nanti kan akhirnya kayak tugas yang ini ternyata belum kepegang, yang ini belum kepegang, kayak gitu. Makanya kita, kalau menurut aku, ini dari pengalamanku juga, itu siapin jadwal biar kalian ini, eh, eh, biar kita ini lebih produktif gitu setiap harinya, biar nggak mager. Dan juga ingat yang tadi udah kita bahas kalau kita itu harus apa ya namanya, harus seimbang antara hak dan kewajiban. Selesaikan dulu kewajiban, baru kita menerima hak. Haknya kita apa? Mageran, malas-malasan, rebahan. Itu juga hak loh. Tapi kewajiban harus selesai dulu, kayak gitu. Gitu, Safira. Gitu, Khaira. Terima kasih pertanyaannya. Wah, gimana nih Kak Khaira nih? Jadi kita harus menyelesaikan kewajiban kita dulu, baru kita bisa mendapatkan hak kita dan bisa belajar tentang journaling gitu ya Kak. Untuk mengatur waktu, ada biasanya kita tahu nih besok mau ngapain ya, biar terencana gitu. Iya, betul. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Dari Kak sendiri, next ada sekarang Patricia, yaitu Kak minta tips dong biar nggak overthinking sampai nangis pas tengah malam. Untuk ada silahkan untuk menjawab. Oke. Tips biar nggak overthinking sampai nangis pas tengah malam. Iya ya, kalau misalkan tengah malam kita overthinking padahal udah skincarean kan sayang ya. Ya, harus diapain di skincare? Kena air mata. Oke, tapi tips biar nggak overthinking itu apa ya? Mungkin dari aku tuh kayak kita menyelesaikan dulu segala sesuatunya sebelum kita emang bener-bener tidur. Misal overthinkingnya nggak selalu sama pacar ya, nggak selalu overthinking karena pacar-pacaran gitu. Mungkin overthinking karena besok ini kita ada presentasi tapi aku belum belajar, kayak gitu misal. Selesaikan dulu sebelum kamu emang benar-benar siap untuk tidur, gitu. Nah, jadi sebelum kita, jadi kalau misal tengah malam ini kan kayaknya udah waktunya tidur ya. Nah, ya itu, jadi selesaikan dulu sebelum kamu tidur apa yang memang harus diselesaikan. Kalau misalkan kamu berantem nih sama pacarmu ternyata sama cowoknya. Terus ya selesaikan dulu apa yang setidaknya itu mau kamu ungkapkan gitu ke pacarmu gitu. Tapi sebenarnya kalau menurutku overthinking itu bukan suatu masalah yang besar kalau tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari, termasuk ketika kita mau tidur. Ternyata Kak siapa ini, Agnes ya, Kak Agnes ini ternyata sampai overthinking tengah malam itu karena dari jam 9 udah overthinking, itu kan udah mengganggu ya. Nah, mungkin bisa dicek lagi kembali apakah overthinking itu terjadi berulang-ulang dan apakah yang difikirkan itu hal yang sama atau yang berbeda-beda atau seperti apa. Jadi mungkin kalau misalkan dianggapnya itu sudah mengganggu aktivitas seperti biasanya, mungkin bisa konsultasi dengan profesional seperti itu.
Jadi biar nggak mengganggu jam tidur, nggak mengganggu waktu kerja dan segala macam gitu. Baik, terima kasih sekali jawabannya. Gimana nih Kak Agnes? Dengan overthinking lagi ya Kak? Baik Kak, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Yusani NR, yaitu pertanyaannya, Kak, bagi tips dong biar nggak gampang mengeluh. Mungkin Kak bisa langsung. Oke. Oke. Pertama-tama, aku mau bilang kalau mengeluh itu suatu hal yang wajar. Nggak apa-apa. Mengeluh kan sama aja kayak cerita ya. Kita cerita ke orang, aku capek, aku kayak gini. Nah, mengeluh itu kan biasanya kan mungkin ke teman, kayak gitu kan, ke orang tua. Nah, ketika mengeluh, biasanya respon yang diberikan adalah dengan memberikan saran mungkin ya. Nah, pertama adalah kita mendengarkan saran tersebut, terus dipilah lagi, oh saran ini benar ternyata kayak gitu. Tapi menurutku gimana caranya biar kita gak gampang mengeluh? Gak ada caranya. Gak apa-apa, mengeluh aja. Mengeluh itu manusiawi kok. Bahkan aku mungkin dalam sehari bisa ngeluh berkali-kali sama pacarku mungkin. Tapi gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau misalkan ada saran, gak apa-apa terima. Terus kalau misalkan ternyata saran tersebut kurang sesuai nih sama kamu, mungkin kamu bisa cari orang lain yang mungkin permasalahannya pernah mengalami permasalahan yang sama, mungkin seperti itu. Nah, terus habis itu dan bentar tunggu. Ya itu sih maksudku kayak mengeluh itu tidak apa-apa dan kalau tapi mungkin kalau misalkan kita mengeluh itu tetap harus di apa ya kembali lagi gitu loh jadi diri kita yang akhirnya kita bisa melaksanakan aktivitas kita lagi meskipun mengeluh meskipun capeknya gimana. Jadi mengeluh nggak apa-apa. Terus habis itu cari orang yang tepat untuk kita cerita. Biar kalau kita nggak habis cerita, habis ngeluh, terus habis itu kita malah gondok gitu loh. Kan malah makin nggak enak kan. Terus selain itu juga mungkin kita bisa bareng-bareng nyari solusi. Misal ternyata kamu nih capek nih sama pekerjaanmu yang itu-itu aja, misal gitu. Misal sama bosmu yang kayak galak atau apa segala macam kayak gitu. Kan itu nanti bisa dicari solusinya gitu. Mungkin entah itu dengan baik-baik ngomong ke bosnya atau apa segala macam gitu. Nah, ya Kak, jadi kasus tadi nggak apa-apa ya kalau emang gitu. Ungkapin aja semuanya biar Iya, pulang gitu ya Kak. aja. Betul. Biar nggak stres juga kan kita. Betul Kak, betul banget. Oke, Kak, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Dari Kak, kita lihat tipe A itu saat diagnosa itu kan bahaya banget ya Kak. Tapi kalau periksa ke ahli itu perlu biaya yang lumayan. Mau izin orang tua tapi sama responnya. Itu solusinya gimana ya Kak? Oke, ini berdasarkan pengalamanku, pengalaman orang-orang di sekitarku, pemerintah itu baik. Jadi, pemerintah ini sudah aware kalau ada nih permasalahan mental. Makanya, kalau teman-teman misalkan sudah di tahap yang permasalahannya itu mungkin bisa dibilang lumayan parah, itu silakan teman-teman ke rumah sakit atau ke puskesmas kalau ada yang melayani BPJS ya. Jadi syaratnya adalah BPJS harus aktif dulu gitu. Nah di BPJS itu nggak perlu persetujuan orang tua kok. Mungkin nanti di dalam kalian bakalan ditanyain ada walinya kalau teman-teman di bawah 17 tahun. Tapi kalau udah 17 tahun ke atas dan teman-teman pakai BPJS itu bisa dan tidak perlu ditanyakan walinya. Misal teman-teman ini takut mau izin sama orang tua, takut responnya seperti apa. Kayak gitu. Tapi tetap ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ini ngerasa kalau aku ini ada permasalahan, aku stres, aku sedih, aku depresi apa segala macam. Kan nggak bisa ya kita diagnosa sendiri. Ya itu tadi caranya, tapi tetap harus cerita ke orang tua. Gimana pun orang tua itu harus tahu kondisi kita gimana. Mungkin kalau misal ternyata kita udah periksa nih ke psikiater. Oh ya BTW tadi yang periksa itu bisanya aku taunya bisa di psikiater. Kalau psikolog aku masih kurang tahu, tapi mungkin nanti aku coba cari
informasinya ya. Nah, terus cerita ke orang tua, mungkin kalau nanti orang tua ini ternyata apa itu penyakit, apa itu apa-apa, kamu itu cuma kurang sholat, apa biasanya gitu kan. Kamu tuh kurang sholat, kurang deket sama Tuhan gitu misalnya. Coba ajak, ayo Bu ikut waktu kita kontrol, biar nanti karena biasanya orang tua tuh kalau dinasehatin sama yang lebih muda itu mungkin kurang mau mendengarkan. Mungkin kalau sama yang ahlinya langsung, itu mungkin beliau bisa sedikit mengerti. Gak apa-apa, pelan-pelan aja ngomongnya, gitu. Nah, jadi informasi baru juga ya Kak, ternyata kita juga bisa konsultasi ke puskesmas atau ke dokter melalui BPJS dengan gratis pelayanannya. Betul. Tapi selama di rumah sakit itu ada layanan polijiwa ya. Polijiwa atau psikiater atau psikolog gitu. Baik, Kak Dista. Sepertinya ada lagi pertanyaan yang muncul nih Kak. Dari Kak Evi 18. Bagaimana menurut Kakak untuk generasi sekarang yang kadang kemudian dan itu nyusahin orang lain? Kadang egois, bikin orang di sekitar itu buat memahami diri kita, Kak. Baik, terima kasih Evrina atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus banget. Pertanyaan yang tadi juga bagus, tapi mungkin ini aku bisa lebih menjelaskannya yang pernah aku pelajari di kelas waktu itu ya. Ini aku masih ingat banget. Jadi kadang itu kan aku juga punya temen yang dia itu moody sampai akhirnya teman-teman sekitarnya itu ikut nggak mood gitu loh. Jadi seakan-akan kayak orang-orang itu harus memahami moodku. Orang-orang itu harus paham kalau aku ini lagi sedih, aku lagi marah, apa segala macam gitu. Nah, kalau dalam psikologi seingatku ini adalah tanda kalau kecerdasan emosionalnya itu rendah gitu. Gitu. Nah, gimana caranya kita mengatasi hal tersebut? Itu sekali lagi itu perlu treatment, itu perlu dilatih gitu. Jadi kayak kita harus memahami nih kalau yang hidup di dunia ini yang punya masalah ini bukan cuma kita loh gitu. Nah, kalau misalkan ternyata teman kita nih terlihat kayak oh dia kok nggak sadar-sadar ya. Ya kita sebagai temannya, sebagai teman yang baik itu kita harus berani mengingatkan kamu nggak boleh loh kayak gitu. Tapi tetap ya ada adab. Kalau di Islam itu ada adab gimana caranya kita mau mengingatkan ke orang lain gitu kan. Pertama jangan di depan orang banyak, tertutup kayak gitu. Jangan waktu ada orang banyak terus kamu bilang, "Kamu nih bikin semua orang nggak mood aja kayak gitu." Itu kan nanti juga menyakiti orang kayak gitu. Sama aja kamu juga memiliki kecerdasan emosional yang rendah kalau berperilaku sama seperti itu gitu. Begitu. Baik, Kak. Baik, Kak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari non-SDC, yaitu Strawberry Generation. Ini kan generasi yang rapuh ya, Kak. Gimana nih biar kita bisa tetap semangat dan jadi generasi tangguh? Oke, gimana caranya kita bisa ketika kita sudah jadi Strawberry Generation, gimana caranya kita tetap semangat dan tangguh? Mungkin yang harus digarisbawahi di sini adalah tangguh ya. Karena kan kalau Strawberry Generation kan dibilangnya rapuh. Gimana caranya kita bisa tangguh? Yang pertama adalah kita harus sebenarnya ini balik lagi sama seperti yang sebelumnya sih. Kalau kita tuh harus aware dulu kalau sama diri kita gitu. Entah itu ada gimana ya istilahnya kayak kondisi mental kita dan kita tuh nggak boleh memanjakan diri sendiri gitu loh gitu. Dan misal nih ternyata individu ini ternyata memang punya apa ya istilahnya, punya mental illness, punya diagnosa psikologis gitu yang memang mungkin perlu perhatian khusus. Tapi kan bagaimana caranya kita yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Bukan lingkungan sekitar yang harus mengerti kita, bukan kayak gitu cara kerjanya. Tapi kita yang harus menyesuaikan diri. Gimana caranya ya itu, kita harus treatment harus ada treatment.
Dan cara dapat treatment itu ya kita harus ke profesional gitu. Itu caranya, salah satunya kayak kita berupaya untuk kita bisa tangguh. Nah, gimana caranya kita tetap semangat? Kalau aku boleh bilang ya semangat itu mungkin bisa dikatakan dengan kita mau melakukan apa aja yang ada di dalam hidup kita, kegiatan kita itu dengan maksimal gitu ya. Nah, caranya biar maksimal itu mungkin kita harus lebih terstruktur dulu sih menurutku. Jadi kita harus lebih terstruktur biar semua kegiatan kita itu selesai dengan baik. Terus ketika kan pernah nggak ngerasain kalau kita habis kerjain sesuatu yang sulit nih, ternyata kita bisa. Akhirnya kayak, oh aku bisa loh, yang kayak gini loh aku bisa. Apalagi yang tugas itu nanti, pasti aku nanti bisa. Dan ini yang selalu diingetin sama papaku, jangan pernah takut sama bayangan, gitu. Karena dulu itu aku pernah waktu mau masuk kuliah aku bilang ke papaku, "Pah, aku takut banget mau ospek, aku takut dimarahin sama kakak baba gitu." Terus papaku bilang gini, kamu jangan takut sama bayangan. Kalau kamu takut kakak tingkatmu nanti marahin kamu bla bla bla, padahal itu cuma ada di bayangan kamu. Semakin kamu takut, semakin nanti kamu di sana kamu sulit berkembang karena menurutmu kakak-kakak di kuliah itu jahat semua apa segala macam kayak gitu. Makanya jangan takut sama bayangan. Gitu, biar nggak menurunkan semangat kita dan biar kita nggak stres sendiri, biar kita jadi lebih tangguh kayak gitu. Wah, sangat keren sekali Kak Desa ini. Jadi Terima kasih. kita harus jangan takut dengan ketakutan kita gitu, kayak ketakutan kita itu kayak sebenarnya itu nggak ada gitu kan ya. Oke, jadi gimana nih Sobat Kemis? Udah ada gambaran belum tentang Strawberry Generation? Jadi, Strawberry Generation adalah generasi milenial saat ini yang dianggap kurang memenuhi kriteria ideal dalam hal sikap dan mental. Padahal generasi ini tuh lebih kreatif dan lebih peduli terhadap kesehatan mental. Lalu faktor yang menjadi pendukung munculnya Strawberry Generation ini seperti pola asuh orang tua yang overprotective dan mengekang, serta self-diagnosa. Cara meminimalisir Strawberry Generation dapat dimulai dari pola asuh orang tua yang membiarkan anak mengambil keputusan secara mandiri serta lebih perhatian terkait minat anak. Selain itu, tiap milenial juga bisa introspeksi diri agar tidak menjadi generasi strawberry. Well, semoga bermanfaat ya redaksi ini. Terima kasih untuk Kak Desa yang telah menyempatkan waktunya buat berdiskusi bersama kita. Terima kasih kembali. Semangat menjalani hari-harinya semua dan juga semangat nih besok udah seru lagi. Iya, untuk Sobat Kemis yang tadi sempat ketinggalan, tenang aja, karena seluruh diskusi dalam kegiatan Redos ini bisa diakses di YouTube dan Spotify dari HMD Kimia Oksigen ya. Dan jangan lupa untuk mengisi angket yang tersedia di story Instagram HMD Kimia Oksigen. Nantikan juga Redos selanjutnya. Baik Kak Desa. Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Desa telah mengisi redaksi kali ini ya Kak. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman karena sudah mempercaya aku, dan mohon maaf ke teman-teman yang lain yang pertanyaannya keren-keren banget sebenarnya, tapi karena waktu kita terbatas ya, mungkin bisa di lain waktu. Ya. Terima kasih Kak Desa. Ya, aku sudah boleh live ini? Boleh Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, untuk Sobat Kemis yang tadi sempat ketinggalan,
Tenang aja, karena seluruh diskusi dalam kegiatan Dex ini bisa diakses di YouTube dan Spotify dari HMD Kimia Oksigen. Dan jangan lupa untuk mengisi angket yang tersedia di story Instagram HMD Kimia Oksigen ya. Dan nantikan juga redek selanjutnya. Saya, Safira Fatmawati, untuk diri. Terima kasih. Sampai jumpa di redek selanjutnya. Selamat sore. Bye-bye.